Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Nama saya Siti Aisyah Aritonang, NIM 02011181026. Baiklah, di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang penyelesaian sengketa melalui mediasi. Namun di kali ini saya akan membahas lebih spesifik dari ranah hukum adat, yang mana saya mengambil sebuah judul yaitu peranan Dalihan Natolu sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa perceraian. Untuk kita pahami bersama bahwa kata mediasi itu berasal dari kata bahasa Inggris yaitu mediation, yang berarti penyelesaian sengketa dengan melibatkan adanya orang ketiga yang disebut dengan kata mediator. Nah, dari hukum adat juga berlaku sebuah hukum yang mana hukum itu mengatur keseharian dari sistem kemasyarakatan tersebut. Nah, jadi dari keseharian itu terkadang menimbulkan sengketa dalam masyarakat. Nah, kali inilah yang membuat saya tertarik untuk membahas tentang bagaimana sih kehidupan atau penyelesaian sengketa dalam kehidupan masyarakat Batak dengan mengandalkan sistem Dalihan Natolu sebagai mediatornya. Selanjutnya adalah penyelesaian sengketa dalam tradisi masyarakat Batak itu biasanya menggunakan pola adat atau pola kekeluargaan. Nah, baik itu bersifat perdata ataupun itu bersifat pidana. Dan penyelesaian sengketa dalam hukum adat Batak itu bisa bermacam-macam, seperti misalnya perceraian, perkawinan, atau ada maling segala macam, itu biasanya bisa menggunakan mediasi secara hukum adat atau kekeluargaan. Selanjutnya, proses penyelesaian sengketa itulah biasanya digunakan Dalihan Natolu, yang mana Dalihan Natolu ini berarti dengan 3 tungku masak, yaitu satu tungku masak terdiri dari 3 pondasi, yaitu Kahanggi, Anak Boru, dan Mora. Nah, ketiga peran inilah yang menjadi peran sebagai mediator dalam penyelesaian hukum adat Batak. Selanjutnya kita masuk ke dalam tata cara penyelesaian sengketa menggunakan Dalihan Natolu. Yang pertama itu biasanya untuk melakukan mediasi atau penyelesaian sengketa dalam kasus perceraian, biasanya diajak satu orang tua, yang itu biasanya dalam bahasa Batak itu disebut dengan kata Hatobangon, yang mana Hatobangon ini adalah keturunan raja di desa tersebut. Nah, yang pertama adalah dikumpulkanlah dari pihak kedua pasangan, yaitu Kahanggi, Anak Boru, dan Mora. Setelah itu, Kahanggi dan Anak Boru tersebut mendatangi ke rumah Mora. Mora ini kan orang tua dari si istri tadi yang bermasalah. Datanglah si Kahanggi ini dan Anak Boru ke rumah Mora. Yang pertama untuk bertanya dengan sopan sebenarnya apa sih permasalahan dari kedua belah pihak yang ingin bercerai begitu. Kahanggi terus bertanya, maksudnya di sini dia mengambil alih pesan lebih utama dalam penyelesaian sengketa ini, lebih banyak bicara karena dia merupakan orang terdekat dari pihak yang bermasalah tersebut. Setelah itu disuruhlah Anak Boru untuk mengiringi si Kahanggi tersebut. Namun teman-teman, dalam penyelesaian sengketa hukum adat Batak ini lebih bersifat kekeluargaan, itu biasanya dilakukan dengan cara makan bersama di rumah Mora tersebut. Dan sistem pembicaranya itu lebih mengarah kepada sistem bermusyawarah, yaitu saling memberi pendapat atau saling memberi masukan kepada para pihak yang ingin melakukan perceraian. Setelah itu tadi, setelah Kahanggi, maka Anak Boru mempersilahkan Mora untuk menjawab. Kalau misalnya dalam bahasa perdatanya itu adanya replik duplik gitu kan. Datanglah Mora ini menyampaikan pendapatnya tentang kelanjutan bagaimana sih masalahnya, dilanjutkankah atau memang harus diakhiri hubungan perkawinan dari kedua belah pihak tersebut. Sampai kepada Mora ini kan orang tua dari istri dari kedua belah pihak itu. Nah, Mora ini biasanya sebelum ia memutuskan penyelesaian perkara tadi, biasanya dia bertanya dahulu kepada pihak istri atau anaknya, anak dari Mora itu kan. Dia bertanya,
apakah perkawinan ini tetap dilanjutkan atau memang ingin betul-betul melakukan perceraian kepada suami dari pihak kehanggi tadi. Keputusan mora itu biasanya sangat jarang ditolak dalam hukum adat Batak karena mora mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dan sangat dihormati oleh kehanggi, anak boru, dan lain-lainnya. Dan biasanya itu bersifat permanen gitu keputusannya. Namun teman-teman, untuk kita pahami bahwa keputusan mora itu biarpun ia bersifat kuat, itu tidak bisa menjadi pondasi hukum atau penyelesaian akhir dari keputusan mora tadi. Misalnya dia kan moranya berkehendak ingin melakukan perceraian saja, tidak ada perdamaian. Namun dari pihak anaknya atau istrinya atau dari pihak suami tadi tidak ingin melakukan perceraian. Keputusan mora tadi sebenarnya tidak bisa dipakai sebagai hukum gitu kan. Cuman dia bersifat lebih kuat, seperti itu saja. Hal ini juga sebagai relevansi dari kekuatan mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian, itu kan. Mediator memang mengambil alih untuk menyelesaikan perceraian perkawinan dalam bentuk perdamaian. Namun, mediator kan tidak bisa memutuskan atau melakukan keputusan berdasarkan keinginannya sendiri. Mediator hanya orang ketiga dalam menyelesaikan perkara tersebut, dan dia tidak bisa menjadi landasan hukum untuk melanjutkan atau menyudahi perkawinan tadi. Itulah relevansi dari hukum adat dengan hukum perdata atau hukum perdata Islam gitu. Dan penyelesaian hukum melalui adat Batak menurut saya sangat relevan untuk kita gunakan, apalagi untuk kalangan orang-orang yang jauh dari perkotaan untuk melakukan mediasi ke pengadilan agama atau kantor mediasi yang lain gitu kan. Cuman dalam hukum adat itu kan kita ketahui bahwa tidak ada akta atau bukti otentik dari adanya perceraian atau pernikahan seperti itu. Namun untuk kalangan hukum adat yang tidak begitu memerlukan hal tersebut, hal ini sangat berguna dan penting dalam kalangan masyarakat hukum adat Batak. Nah, sebagai kesimpulan untuk kita bersama bahwa mediasi itu adalah menyelesaikan sengketa dengan melibatkan adanya orang ketiga yang disebut dengan mediator. Dan penyelesaian sengketa bisa juga digunakan sebagai melalui hukum adat, yaitu melalui dalihan natolu, yaitu terdiri dari kahanggi, anak boru, dan mora. Dan ini berlaku untuk masyarakat yang mempunyai hukum adat Batak, dan lebih khususnya adalah hukum adat Batak Mandailing. Sampai disinilah yang dapat saya sampaikan tentang penyelesaian sengketa melalui mediasi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.